Shalom semuanya, saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang sedang menonton live streaming di acara Amazing Ministry. Saya sapa dimanapun saudara berada, kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya dalam keadaan sehat, sukacita dan tetap semangat. Haleluya. Sebelum kita masuki ibadah kita, sharing firman Tuhan, mari saya mengajak semuanya saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita satukan hati kita di dalam doa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Sungguh hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, sampai saat ini, kami percaya satu hal itu oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan melayani Engkau Raja di atas segala Raja. Kami bersyukur buat semuanya yang telah Engkau berkati kami. Kami bersyukur buat semua apa yang terjadi. Kami percaya Tuhan, kami semakin teguh, kami tetap kuat, kami tetap semangat, karena Roh Allah ada bersama dengan kami senantiasa, tidak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami rindu mendengar firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang berkuasa mengambil alih. Hamba berdoa Tuhan dimanapun semuanya, Bapak Ibu yang berada, saudara yang terkasih, Engkau melawat, Engkau menjamah sementara firman Tuhan disampaikan, ada kuasa mujizat terjadi, ada lawatan Allah terjadi, ada jamahan Tuhan, ada kuasa, ada sukacita, ada damai sejahtera. Yang terikat Tuhan lepaskan, yang terbelenggu Tuhan merdekakan. Karena di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Engkau yang beracara, Engkau yang berkata-kata. Hamba berdoa biarlah pengurapan-Mu yang berbicara, pengurapan-Mu yang memampukan hamba. Setiap firman Tuhan yang keluar itu berasal daripada Tuhan. Setiap perkataan yang tidak berasal daripada Tuhan, tutup mulut bibir lidah hamba, sehingga segala yang dikeluarkan lewat mulut bibir lidah hamba itu semuanya adalah firman kebenaran Tuhan, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini ucapan syukur kami, materaikan dengan kuasa darah-Mu sepanjang firman Tuhan diberitakan dari awal sampai akhir. Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berkarya, dan Engkau melawat setiap kami dimanapun kami berada. Karena Engkau Allah Tuhan yang omnipresent, hadir di mana-mana, dan Engkau hadir di setiap saat, di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biarlah Engkau yang dilihat, Engkau yang ditinggikan, Tuhan Yesus yang dimuliakan di dalam pemberitaan firman kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus, mari saudara yang siap bersama dengan saya mendengar firman Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih, saya bersyukur saya diberi kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan di Amazing Ministry. Nah, saya mengambil tema jangan menyerah. Kenapa saudara? Di hari-hari yang sukar ini, di hari-hari yang sulit ini, saya percaya banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan kita, baik secara ekonomi tergoncang, baik secara keluarga, baik di dalam kesehatan. Saudara, tapi saya mau mengatakan satu hal, jangan menyerah. Biarlah kita tetap fokus kepada Tuhan di tengah masalah, di tengah kesulitan, di tengah goncangan, di tengah tekanan. Kita tetap berdiri teguh, kita tetap kuat, karena Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, tetapi tetap menyertai kita dan selalu menopang kita dengan tangannya yang kuat dan lengannya yang teracung. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, kita belajar, kita melihat bagaimana semua para nabi, imam yang sedang mengalami kesesakan, mengalami goncangan, apa yang mereka lakukan di tengah-tengah pelayanan mereka. Kita kembali kepada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menjadi teladan bagi kita. Kita belajar dari semua tokoh Alkitab yang ada di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Puji nama Tuhan. Saudara, semua kita mengenal Daud. Saya mengajak kita melihat bagaimana Mazmur, di Mazmur 23 semuanya tahu. Begitu saya ngomong, saya bilang Mazmur 23 itu adalah Mazmur yang sangat familiar bagi kita setiap orang percaya. Begitu Mazmur 23 semuanya udah tahu kalau Tuhan adalah gembalaku. Nah, saya mengajak kita membaca Mazmur 23 ayat 1 sampai 5, tapi kita berhenti di ayat 1. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara yang terkasih, membicarakan tentang Mazmur 23, semua kita merasakan hal yang begitu nyaman. Ia menuntun aku ke rumput yang hijau, membimbing aku ke air yang tenang. Semuanya dalam keadaan nyaman, semuanya dalam keadaan tenang. Ia adalah gembalaku yang baik, tidak kekurangan aku. Nah, semua dari dulu kita hanya tahu ayat 1 sampai 3. Kita mengerti begitu Mazmur 23 kita sudah tahu Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saudara, saya mengajak saudara melihat waktu Daud bermazmur di Mazmur 23 ini, sesungguhnya apa yang tengah terjadi pada Daud. Saudara, dalam keadaan yang bukan dalam keadaan baik, saudara. Dari ayat 1 sampai 3 kita melihat situasi yang begitu nyaman. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Situasi yang membuat kita bisa berleha-leha, mungkin ini bahasa Medannya. Kalau saudara ada di luar daerah, ada di luar kota, di luar pulau, mungkin di luar negeri, saudara bisa menjabarkan dengan bahasa saudara sendiri. Nah, di 1 sampai 3 itu adalah keadaan yang sangat tenang, zona yang nyaman. Tetapi sesungguhnya saudara tahu enggak apa yang di tengah hadapi Daud? Musuh sedang di depannya. Di ayat 4 saudara kita membaca sekali lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, di ayat 4 ternyata sebelum kita masuk sampai 4, mungkin perkiraan kita Daud ini sedang bermazmur dalam keadaan yang nyaman, dalam keadaan yang tenang, tidak sedang punya masalah. Ternyata salah, saudara. Daud bermazmur justru di tengah-tengah dia dalam tekanan, di tengah-tengah dia dalam kesesakan. Sehingga makanya tema hari ini saya mengambil jangan menyerah. Apapun yang saudara alami, mungkin saudara sedang mengalami fisik yang lemah, saudara sedang mengalami goncangan ekonomi, saudara sedang mengalami goncangan dalam keluarga, tekanan dalam hubungan nikah. Tetapi satu hal, jangan menyerah. Kita belajar dari Daud, di tengah-tengah tekanan, goncangan, musuh di depan matanya, apa yang dia lakukan? Saudara, Daud bermazmur. Daud bermazmur di ayat 4 itu, sekalipun dalam kekelaman tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, waktu Daud bermazmur di tengah tekanan, di ayat 4 kembali Daud bermazmur, di ayat 5 kembali Daud bermazmur. Musuh belum hilang dari hadapannya, musuh masih di hadapannya, tetapi dia berkata apa? Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Luar biasa. Itu adalah ciri-ciri tanda orang percaya, orang yang tahu siapa dia sembah, orang yang tahu kepada siapa dia beribadah. Kita belajar dari Daud supaya dalam keadaan apapun kita tetap on fire, tetap semangat, tidak menyerah. Amin. Next, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudara, itu Mazmur Daud. Kita melihat betapa luar biasa, saudara. Sekalipun setelah bermazmur Daud, mungkin seperti kita setelah memuji, kita menyembah, kita membawa korban bakaran kita lewat pujian penyembahan kepada Tuhan. Begitu selesai pujian penyembahan, keadaan belum berubah, situasi belum bergerak. Tetapi satu hal saya mau mengatakan, sudah ada perubahan di dalam diri kita. Ada damai sejahtera, ada ketenangan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada galau, tidak ada gelisah. Itulah tandanya orang yang tidak pernah menyerah, karena ada Yesus di dalam kita. Amin. Nah, saudara, dimanapun saudara berada, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus, di dalam Amazing Ministry ini, biarlah tetap kuat, tetap gigih, tetap semangat, maju terus bersama dengan Tuhan. Apapun masalahmu, mari. Saudara tidak bisa melakukan apapun, mungkin tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Satu hal saya mau pesankan, tetap memuji Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian. Amin. Next, kita baca lagi di Mazmur 3, saudara. Mazmur 3 ayat 1 sampai 3, kita lihat lagi.
Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Di perikopnya nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Saudara lihat, setiap dalam keadaan yang tidak bisa membuat apa-apa lagi, Daud memuji, Daud bermazmur. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Saudara, coba saya mengajak saudara di Mazmur 3 sampai di ayat 3 Saudara Daud kembali juga sama, sedang menghadapi musuh. Musuh sedang di depannya. Tetapi saudara, kita melihat, perhatikan, setiap Mazmur Daud kita menemukan begitu banyak momen-momen selah. Selah itu artinya apa saudara? Saya paling senang kalau saya kuliah ada break time-nya. Kalau saya ikut seminar ada coffee break-nya. Kalau kita sedang mengadakan sesuatu ada break time-nya. Nah di situ selah, kita sedang rehat. Daud di pemazmur Daud begitu banyak kita menemukan momen-momen selah. Artinya Daud sedang berdiam saudara. Daud sedang mendengarkan. Daud sedang berhenti sejenak. Kenapa saudara? Di tengah-tengah situasi seperti itu waktu Daud bermazmur, waktu Daud belum melihat ada perubahan sedikit pun, Daud berdiam. Daud mencoba mengalihkan pandangan matanya dari pergumulan, dari masalah kepada Tuhan. Daud waktu dia berhenti selah, dia break, dia rest sebentar, dia sedang mengalihkan pandangannya itu, pikirannya, fokusnya dari masalah, dari kejaran musuh, dari tekanan, dari aniaya kepada Yesus yang luar biasa. Nah saudara, waktu Daud berhenti rest di selah, saudara, kita lanjutkan ayat yang keempat. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Saudara, kata tetapi, kata yang begitu singkat, tetapi akan membawa perubahan di dalam kehidupan Daud. Tetapi juga akan membawa perubahan dalam kehidupan setiap kita. Waktu kita berhenti mengalihkan pandangan kita, mengalihkan fokus kita kepada tekanan, kepada aniaya. Mungkin kita sedang dianiaya, kita sedang dilemparin batu, kita sedang dihujat, kita sedang dicela, kita sedang dianiaya. Tetapi Daud waktu dia rest, dia mencoba mengalihkan matanya dari masalahnya kepada Kristus. Sehingga itu membawa perubahan yang luar biasa. Saya percaya waktu kita mengalihkan pandangan kita dari masalah seperti Daud, tapi beralih kepada Yesus, kepada Tuhan, ada perubahan yang luar biasa seketika itu terjadi kepada diri kita. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Tuhan saudara dimanapun saudara berada. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Lanjut empatnya, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara lihat, waktu Daud rest, dia bilang, Tuhan engkaulah kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Mungkin tadi Daud seperti kita yang sedang mengalami masalah, kepala aja gak bisa angkat lagi kita. Rasanya terlalu berat masalah ini. Mungkin dalam pelayanan, ya mungkin dalam tekanan apapun. Dalam semua hal, sehari-hari saya percaya setiap orang yang datang kepada gereja, baik persekutuan, baik itu pertamiangan, semuanya pasti datang membawa masalah. Bahkan gak bisa lagi seperti Daud. Makanya dia bilang, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Untuk mengangkat kepalanya aja Daud udah gak sanggup. Mungkin sudah begitu lemah, sudah begitu down. Tetapi waktu dia rest, waktu dia mengalihkan pandangannya dari masalah, dari musuh di depannya, waktu dia mengalihkan kepada Tuhan, ada kekuatan baru. Sehingga dari mulut Daud ada mazmur keluar, engkaulah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku. Saudara yang terkasih, biarlah kita berlari kepada Tuhan dari hadapan masalah-masalah kita. Waktu Daud dia mengalihkan pandangannya kepada Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang terjadi di dalam pikirannya. Ada metanoia yang terjadi saudara. Pasti Daud mengingat kalau Tuhan dulu yang bisa melepaskan dia daripada cengkeram cakar singa, cakar beruang. Tuhan yang berperang melawan Goliat pakai Daud. Saya percaya sesuatu hal yang membangkitkan kekuatannya itu pasti terjadi. Amin. Nah,
Ketika kita berhenti menyelaraskan diri dengan apa yang Tuhan dorong dari dalam kita, saya percaya momen merenungkan kebaikan dan kasih setia Tuhan itu, mendengarkan Tuhan itu mengubahkan setiap kehidupan kita. Sehingga kita menjadi tetap kuat dan tetap semangat dan tidak menyerah. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, tinggikanlah Dia daripada membesarkan tantangan Anda. Dan saksikanlah Dia yang membawa kemenangan bagi setiap situasi yang kita alami. Amin, saudara. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, itu tadi dari Daud. Kita melihat bagaimana Petrus, waktu Petrus sedang mengalami nyawa yang terancam. Di Kisah Rasul 4, waktu Petrus sedang mengalami aniaya, nyawa mereka terancam oleh karena pemberitaan Injil. Mereka dibawa ke dalam persidangan dan mereka mau diadili. Nah, waktu itu Petrus juga gak bisa buat apa-apa. Kita lihat apa yang Petrus lakukan. Kita buka Kisah Rasul yang di rumah dimanapun saudara berada. Kisah Rasul 4 ayat 23 bersama dengan saya. Kisah Rasul 4 ayat 23. Haleluya. Kisah Rasul 4 ayat 23. Saudara, saya bacakan. Nah, waktu itu saudara, Petrus baru dilepaskan dari pengadilan. Mereka sedang menganiaya, ada ancaman. Kalau mereka dicekal, dilarang, tidak boleh memberitakan pemberitaan Injil, kebenaran tentang Tuhan. Nah, apa yang mereka lakukan bersama teman-temannya? Mereka nggak tahu mau lakukan apa. Mereka tidak tahu, saudara. Yang mereka tahu nyawa mereka terancam. Mereka sedang dicekal, mereka sedang dicegah untuk tidak bisa melakukan pemberitaan Injil. Nah, yang mereka lakukan, saudara, di ayat 23, 24 saya bacakan. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama dengan kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikanku langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa musuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia." Saudara, saya tidak membacakan semua yang mazmur yang mereka lakukan. Petrus bersama dengan teman-temannya, mereka hanya mengingat perbuatan Tuhan yang besar. Mereka hanya mengingat Allah yang hebat, yang menciptakan segalanya. Mereka hanya mengingat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, saudara. Nggak ada yang bisa Dia perbuat. Dan mereka tidak menyerah, tetapi mereka fokus beralih kepada pandangan mereka dari masalah kepada Kristus. Apa yang terjadi, saudara? Waktu mereka bersatu bersama-sama temannya di dalam persekutuan, di dalam ibadah. Nah, waktu mereka beralih kepada Kristus dan tinggalkan masalah, aniaya, tekanan, ancaman, saudara, waktu mereka tengah sedang berdoa di ayat 31, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka kembali memberitakan firman Allah dengan berani. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Petrus tidak tahu mau melakukan apa, saudara. Kita sering mengalami hal seperti itu. Waktu kita sudah melakukan hal yang baik, saudara, kita sudah berusaha all out, hati kita full heart untuk melakukan, menolong, melayani bahkan kepada siapapun. Tetapi yang kita peroleh apa? Yang kita hadapi musuh di depan kita. Kita dianiaya, kita dicekal seperti Petrus. Tetapi Petrus tidak jadikan itu sebagai masalah. Petrus tidak pernah menyerah, tetapi mereka seperti Daud mengalihkan masalah mereka dan beralih kepada Kristus, memuji, memuliakan dan mengingat semua kebesaran Tuhan. Amin. Saya percaya saudara dimanapun saudara berada di rumah, saudara waktu goncangan datang, alihkan pandangan saudara, berbaliklah kepada Kristus. Saudara tidak tahu lagi apa yang harus saudara lakukan. Mungkin dokter memvonis saudara begini hal yang buruk, tetapi saya mau mengatakan, mengajak saudara, alihkan pandangan saudara kepada Kristus yang akan mengubahkan saudara. Amin. Next. Kembali tadi Petrus, ini saya mengajak kita melihat Paulus di 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 12. 2 Korintus Oke, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 sudah dapat saudara yang di rumah.
Mari kita sama-sama baca, biarlah saudara saat ini juga dimanapun saudara berada, saya tahu percaya ada Roh Kudus yang luar biasa yang sedang menjamah saudara. Dan Roh Kudus sedang bekerja, berkarya, dan urapan Tuhan mengalir memenuhi setiap kita dimanapun berada. Karena Dia Allah omnipresent yang maha hadir di mana-mana, di waktu yang sama, di tempat yang berbeda. Biarlah pengurapan yang sama yang di tempat ini juga mengalir memenuhi menjamah setiap saudara dimanapun saudara berada. Saudara dikuatkan, saudara diteguhkan, saudara semakin semangat dan hanya fokus kepada Kristus. Saya mengajak kita buka 2 Korintus 12 ayat 7-10, saya bacakan. Di sini saya bacakan yang 7 saja ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Saudara, Paulus juga menghadapi hal yang sama, mengalami duri dalam daging. Saudara, duri dalam daging itu sakit saudara. Kita ibu-ibu kalau ketusuk mungkin udang, ikan, itu sakitnya nggak nyaman sekali saudara. Kita bisa memuji Tuhan mengangkat tangan, tetapi rasa denyut itu bisa membuat kita nggak konsen. Apalagi duri dalam daging, sangat tidak nyaman saudara. Paulus mengalami hal seperti itu, sangat tidak nyaman. Di ayat 8 saudara, saya tidak bacakan lagi karena waktu. Saudara, Paulus berseru kepada Tuhan. 3 kali saudara Paulus berseru. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripada aku saudara. Ternyata Paulus juga sama seperti saudara dan saya, manusia biasa. Waktu sedang mengalami duri dalam daging, dia berseru, Tuhan mungkin tolong angkat, tolong cabut, tolong singkirkan, tolong halau Tuhan. Tetapi apa jawaban Tuhan saudara? Tuhan tidak mencabut duri dalam daging Paulus. Tuhan tidak menghilangkan rasa sakit duri dalam daging di Paulus. Tetapi jawab Tuhan apa? Di ayat 9 kita baca. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini kata Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, itu kata Tuhan, cukuplah. Jadi saudara tidak perlu berdoa, Tuhan cabut, Tuhan jauhkan. Tuhan bilang cukup kasih karuniaku menyertaimu. Supaya di dalam kelemahanku lah, Paulus mengatakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Waktu kejadian seperti itu, kita bisa bermegah karena di dalam Tuhan, bukan bermegah di dalam kita. Luar biasa saudara. Saudara, setelah Yesus, Rasul Paulus memang menjadi favorit teladan yang membawa dampak di dalam kehidupan pelayanan kita. Saudara, dia didera luar biasa tapi tidak pernah patah semangat. Terus maju beritakan Injil, terus melayani pekerjaan Tuhan. Sampai ujung hidupnya dia tetap semangat. Saya banyak sekali termotivasi lewat pelayanan Rasul Paulus. Benar, sampai hari ini bahkan saya bilang, Tuhan, seumur hidup saya tetap mau belajar. Tidak pernah saya mau berhenti belajar. Karena saya termotivasi sama Rasul Paulus. Memang Yesus teladan kita yang sempurna. Setelah Yesus pasti ada nabi, ada rasul, imam yang memotivasi kehidupan pelayanan kita. Bahkan penghujung hidup Rasul Paulus di penjara, dia mengatakan, ambillah buku kitab-kitabku, ambillah barangku ini kemari. Waktu Paulus mengatakan seperti itu, dia ada di dalam penjara saudara. Tetapi itu pertanda apa buat saya? Itu pewahyuan buat saya. Artinya di dalam penjara sedang menantikan hukuman, tuh Paulus masih tetap belajar. Jadi mari saya ajak saudara dimanapun, apalagi di tengah pandemi, kalau saudara yang sedang daring, sedang aktivitas bekerja di rumah, mari bisa belajar. Belajar study online, belajar lagi tentang Alkitab. Jangan pernah berhenti belajar sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, setelah itu saudara, saya berharap setiap kita tetap kuat, tetap on fire, tetap semangat. Biarlah dari kehidupan kita, apapun yang kita alami, kita sedang menunjukkan menjadi suratan yang terbuka dan orang-orang boleh melihat kita. Kalau Daud sedang dalam kekelaman, Tuhan dia tidak lari dari masalah. Tuhan tidak mengambil Daud, tidak mengangkat dia keluar dari kekelaman, tetapi Tuhan besertanya. Itu bedanya orang yang percaya.
Sementara orang fasik di Mazmur 121, di Amsal 28, orang fasik itu lari sekalipun musuh tidak mengejar dia. Di Amsal 28 ayat 1, orang fasik lari sekalipun tidak ada yang mengejar dia. Beda dengan Daud, sekalipun dalam kekelaman Tuhan enggak mengangkat Daud pindah daripada kekelaman. Tidak, tapi Tuhan bilang, aku besertamu. Daud bilang, tongkatmu dan gadamu yang menghibur aku. Saudara, semua kita sebagai orang percaya, mari saat ini biarlah kehidupan kita menjadi suratan yang terbuka dan percaya setiap firman Tuhan itu iya dan amin. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 20, Yesus adalah ya bagi setiap janji Allah. Saudara, saya mau mengatakan Yesus adalah ya bagi setiap janji Allah. Oleh karena itu tetap maju, tetap semangat, jangan pernah menjadi kecewa, jangan pernah down, tetap melayani Tuhan. Kalau saudara sudah hilang kasih mula-mula, ini waktunya saudara bangkit kembali, jangan pernah menyerah. Tetap setia kepada Tuhan. Karena apa saudara? Karena Dia adalah Allah Israel. Di Mazmur 121 yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Dia adalah penjaga Israel kita sebagai orang percaya yang telah Dia pilih, yang telah Dia tetapkan saudara dan saya. Saat ini saudara dimanapun saudara berada, saya berdoa buat saudara tetap semangat, tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti di dalam pelayanan Tuhan, jangan pernah berhenti dalam melayani pekerjaan Tuhan karena masalah. Bangkitlah, jadilah kuat, jadilah terang, tetap on fire dimanapun saudara berada. Kalau saudara ada di luar daerah Sumatera, ada di luar daerah kota Medan, mari beritakan Injil kemanapun saudara berada. Suarakan kebenaran itu, karena Injil adalah kekuatan Allah. Waktu saudara memberitakan kebenaran Tuhan, jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan, maka ada kekuatan Allah yang mengalir seketika itu. Amin. Mari saya mengajak saudara berdoa bersama-sama. Saya akhiri khotbah di Amazing Ministry ini. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba bersyukur buat waktumu, buat tempat yang Tuhan berikan. Firman yang singkat ini telah hamba sampaikan. Terima kasih buat Roh Kudus yang menuntun, yang memimpin. Bila firman-Mu ini ya Tuhan tertanam di bejana hati yang subur dan membuahkan hasil yang tetap selama-lamanya. Sehingga dimanapun semuanya berada Tuhan, itu boleh memberkati, meneguhkan, menguatkan. Dan boleh memerdekakan setiap hati yang terbelenggu. Kalau mereka yang sudah kehilangan harapan, Tuhan biarlah firman Tuhan hari ini memberikan pengharapan yang sempurna kepada anak-anak Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan jamah, Tuhan lawat. Kalau mereka sedang mengalami goncangan, sakit, penyakit secara fisik, saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang punya kuasa yang sempurna, yang tidak pernah terbatas. Di dalam nama Yesus jadilah sembuh, jadilah kuat. Segala sakit penyakit diputuskan dalam nama Yesus. Karena Engkau Yesus tidak pernah memberi sakit penyakit. Engkau Allah yang sempurna, selalu memberi kita berkat yang damai sejahtera yang sempurna di dalam Bapa. Terpuji-pujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Mari saudara yang diberkati dan percaya bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tetap semangat setia di Amazing Ministry.